Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga 300-an yang punya dividen yield 13%. Menariknya, saham ini mencetak laba yang terus naik setiap tahun, setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita akan membahas saham AMAK atau PT Asuransi Multi Artaguna. Saham ini tentunya bergerak di bidang asuransi umum. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita lihat dari sisi pemegang saham, 80% masih dipegang oleh pengendalinya, dan hanya 12% saja saham yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan top manajemen baik direksi atau komisaris yang punya kepemilikan atas saham ini. Kemudian kita bahas dari sisi probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan di bulan Juli, di mana hanya punya probabilitas kenaikan 22%. Sebaliknya, pada bulan Maret dan bulan Agustus, saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas 78%. Bagaimana dengan bulan Januari sendiri? Hingga video ini dibuat, sahamnya sudah naik sekitar 2% dan punya probabilitas kenaikan 60% dalam 10 tahun terakhir. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya pada Q3 2022. Perusahaan ini punya jumlah aset sekitar 4,8 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas aset perusahaan terbagi atas aset reasuransi 1,7 triliun rupiah, efek yang tersedia untuk dijual 1,1 dan deposito berjangka 1,17 triliun rupiah. Itu merupakan 3 komponen terbesar dari aset perusahaan. Kemudian kita lihat dari sisi liabilitasnya dengan jumlah 3,2 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari estimasi liabilitas klaim sebanyak 1,4 triliun rupiah. Untuk ekuitasnya sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya ekuitas 1,6 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 792 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dan mungkin saja hal itu disebabkan karena dividen yang dibagi cukup besar. Sekarang kita masuk kepada laporan laba ruginya. Teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan berjumlah 650 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari premi bruto. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi, jadi menjadi wajar jika pendapatan besarnya berasal dari preminya. Untuk beban sendiri, terjadi peningkatan dari 461 miliar naik menjadi 510 miliar di tahun 2022. Nah, sekarang kita akan lihat dampaknya terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 107 menjadi 132 miliar rupiah di tahun 2022. Dan tentunya teman-teman sudah tahu bahwa hal itu disebabkan karena adanya kenaikan dari pendapatan, terlebih khusus pendapatan premi brutonya. Sekarang kita lihat dari historical laba, ternyata saham AMAK ini punya historical laba yang terus konsisten naik setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Di mana dalam 4 tahun ini, laba perusahaan terus konsisten naik setiap tahun tanpa pernah turun satu kali pun. Kemudian mari kita lihat dari aspek dividen. Dalam 3 tahun terakhir, saham ini cenderung konsisten membagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen, di mana mereka membagi dividen selalu pada bulan ke-7. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dividen yield yang dibagikan sekitar 13,59%, angka yang sangat besar jika kita membandingkan dengan rata-rata dividen perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk valuasinya per 10 kali dengan PBV 1,1 kali, yang berarti harga di pasar ini jauh lebih tinggi dari modalnya. Untuk rasio keuangannya NPM 20 dengan ROE 10%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik untuk perusahaan sekelas AMAK. Dan untuk rasio DER-nya bisa dikatakan sudah tinggi dengan angka 198%. Tapi hal ini juga bisa dipertimbangkan mengingat perusahaan ini bergerak di bidang asuransi. Sekarang kita masuk kepada historical harganya. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 8%, sempat di 468, tapi sempat juga di angka 186. Dan harga pada saat video ini dibuat lebih mendekati harga tertingginya dibanding harga terendahnya.
Kemudian kita bahas dari historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya rata-rata PBV sekitar 0,8 kali dan kini diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulunya, saham ini pernah berada di PBV 1,2 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV 0,5 kali. Dan dengan data ini, teman-teman bisa mempertimbangkan apakah sekarang merupakan keputusan yang baik untuk melakukan pembelian atau tidak. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apakah saham ini menarik untuk dibeli pada harga 300-an? Menurut saya pribadi belum, dimana dengan mempertimbangkan valuasinya yang sudah sangat tinggi jika kita bandingkan dengan rata-rata PBV-nya. Selain itu, banyak aspek yang juga bisa dipertimbangkan seperti rasio DER yang bisa dikatakan cukup besar meskipun itu perusahaan asuransi. Selain itu, ada juga beberapa komponen yang bisa teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan. Tapi ingat, ini hanya merupakan asumsi pribadi, bisa benar, bisa juga salah. Jika teman-teman tertarik untuk membeli saham ini, mungkin bisa dianalisa lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi dalam hal ini laporan keuangannya. Oh iya, apabila teman-teman tertarik belajar analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan dan tips-tips yang diberikan terkait analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.